Shalom, selamat datang di channel Liputan Rohani. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sebuah khotbah yang disampaikan oleh Pendeta Henny Kristianus, yang tentunya khotbah kali ini pun sangat menginspirasi untuk kehidupan kita ke depannya. Karena dari isi khotbah itu sendiri merupakan firman-firman Tuhan yang benar-benar kita butuhkan. Sebelum kita mendengarkan khotbah, marilah kita berdoa memohon pendampingan dari Roh Kudus agar kita bisa menerima pesan-pesan yang disampaikan dalam khotbah ini dan bisa benar-benar menyerap apa yang harus kita lakukan setelah kita mendengarkan firman-firman dari khotbah ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau begitu mengasihi kami. Engkau setia, Engkau selalu mendampingi kami dengan kuasa kasih-Mu yang begitu mendalam untuk kami. Walaupun kami sering lupa kepadamu ya Tuhan, tapi Engkau seringkali mengingatkan kami melalui firman-firman-Mu yang disampaikan oleh gembala umat-Mu. Saat ini, berikanlah kami kekuatan ya Tuhan, agar kami mampu mendengarkan firman-firman-Mu secara utuh, agar kami semakin dikuatkan dalam kerapuhan-kerapuhan kami, dan kami tidak meninggalkan Engkau lagi Tuhan, karena Engkaulah yang menciptakan kami, dan Engkaulah yang menyayangi kami dan memberikan jalan, terang dan kebenaran untuk kami. Amin. Marilah kita mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Pendeta Henny Kristianus. Malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Don't Be Too Attached. Izinkan saya menyapa untuk jemaat online karena saat ini live. Saya berdoa Anda juga diberkati meskipun menonton dari rumah. Oke, don't be too attached. Hidup ini singkat, jangan terlalu terikat. Ya, kurang lebih gitu. Don't be too attached. Hidup kita di bumi ini singkat, jangan terlalu terikat. Tahukah Anda bahwa Yesus itu tidak lahir di tempat yang mewah. Dia tidak lahir di istana, tapi dia lahir di sebuah goa, di padang gembala. Waktu kami ke Israel, kami melihat ada contoh gua tempat gembala-gembala tinggal. Saya tuh nggak kebayang. Saya pikirkan kalau di miniatur-miniatur ya, seperti pajangan-pajangan Yesus lahir, itu kan kayak rumah pakai kayu gitu ya. Kita pikir, oh Yesus lahir seperti itu. Nah ini kan ada goa-goaan. Ternyata Yesus itu lahirnya di dalam goa, tapi tentu tidak sekecil ini Bapak Ibu. Goanya lebih besar. Nah para gembala-gembala di padang, itu mereka kan tinggalnya di padang gurun, di padang gembala. Nah, di Israel tuh banyak banget padang gurun dan ada bangsa yang suku yang nomaden yang pindah-pindah yang disebut Baduin. Nah, gembala-gembala hidup seperti itu karena mereka harus jaga domba-domba ternaknya untuk merumput di padang. Nah, mereka tinggalnya di goa. Nah, goanya lumayan lah ukurannya agak besar. Nah, di dalam bagian dalam itu ada tempat di mana ternak-ternak di kandang. Jadi ada kandang di dalam goa. Nah, ada palungan di situ. Palungan itu apa? Bisa tolong multimedia bantu kasih lihat gambarnya? Palungan itu sebenarnya tempat makanan untuk ternaknya. Jadi kenapa bisa ada palungan di dalam goa itu? Karena ada ternak yang tinggal bersama dengan para gembala di dalam goa itu. Nah, mereka hidup sangat sederhana. Bisa kebayang di dalam goa ada ternak tinggal di situ.
Kalau kita sebut bau bandot ya. Bau domba di dalam. Dan mereka tinggal di situ. Ayah, ibu, anak-anak tidur di goa itu di lantai bersama dengan domba-domba mereka. Domba bau mereka, mereka bau domba. Ya. Jadi luar biasa. Nah, waktu saya lihat contoh dari domba itu, saya amazed. Wow, ternyata Yesus lahir di tempat yang sangat sederhana. Gak kebayang. Oke lah di goa, tapi dia dibaringkan, bukan diranjang di kasur baby cot kita sebutnya ya. Wah, kalau udah ibu hamil, baby cotnya ada yang dari kayu, ada yang warna biru, ada yang warna pink ya kan. Kita cari baby cot yang mewah. Nah ini enggak, Yesus ditaruh di palungan, di tempat makanan ternak. Wow. Yesus bisa lahir di istana di antara para raja-raja. Di antara para orang-orang yang mulia. Orang-orang besar. Tapi kenapa dia pilih lahir di goa? Di antara ternak dan gembala-gembala. Saya mau tanya sama saudara. Bukankah dia raja segala raja? Bisa milih gak mau lahir di mana? Bisa. Tapi kalau kita tahu kisahnya ketika Maria hamil tua, mereka jalan kemana-mana, mereka gak ketemu tempat, bahkan penginapan menolak mereka. Bayangkan mungkin gak mewah penginapan biasa. Tapi saya percaya gini, itulah rencana Allah. Bahwa Yesus harus lahir di kandang domba. Artinya apa? Yesus lahir di tengah-tengah orang-orang yang sangat sederhana. Para gembala di padang bersama dengan ternak-ternaknya. Membuktikan Tuhan itu mengasihi manusia apa adanya. Orang-orang yang mungkin gak punya apa-apa untuk dipersembahkan bagi dia. Yesus lahir buat mereka. Orang-orang yang mungkin berpikir hidup aku gak layak buat aku kasih sama Tuhan. Aku gak punya apa-apa yang cukup layak yang aku bisa persembahkan sama Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang cuma ke gereja hari Natal aja. Anda berpikir, kenapa saya gak ke gereja? Karena saya gak layak. Tapi dengar baik, Yesus lahir buat Anda dan saya. Dia gak peduli keadaanmu, dia gak peduli kamu siapa. Kamu punya apa? Yesus lahir di antara orang-orang kelas bawah. Supaya jangan ada orang kelas bawah yang berpikir Tuhan hanya untuk orang kaya. Kalau Yesus lahir di istana, di antara para raja-raja dan yang mulia. Mungkin orang-orang yang gak punya apa-apa akan minder dan gak berani ke gereja. Dengar baik. Lebih mudah orang yang di atas turun ke bawah daripada yang di bawah bisa ke atas. Yesus mengerti hukum manusia. Kalau dia lahir middle class saja, mungkin orang-orang di bawah akan berpikir, Tuhan lahir bukan buat kami. Dia pilih-pilih kasih. Kayak pendeta sukanya sama orang kaya. Enggak. Saya dan suami memulai pelayanan kami dimulai dari kaum papa. Dari orang miskin. Kami enggak beda-bedain orang. Mau miskin mau kaya. Karena saya percaya Tuhan itu cinta kita semua. Dia mengasihi kita enggak lihat kita punya apa. Bahkan orang kaya lelah enggak dicintai orang hanya karena harta yang Anda punya. Orang-orang cuma dekat sama Anda, baik sama Anda, karena Anda punya apa-apa. Mereka gak tulus sama Anda. Anda pengen gak dicintai dan diterima, bukan karena ada apa-apanya, tapi karena Anda. Tuhan mengasihi kita, bukan karena kita punya apa. Seorang raja di atas segala raja, harusnya kan lahir di istana. Dengan semua fasilitas, kemewahan yang seharusnya. Bukankah begitu pikiran dunia? Kalau Yesus benar-benar raja segala raja, harusnya dia lahir di istana. Suatu kontradiktif dari pandangan umum manusia. Yang selalu berpikir segala sesuatu serba materialistis. Kekayaan materialistis selalu jadi standar atau ukuran.
Ternyata saya belajar dari kisah Yesus lahir ini. Apa yang jadi ukuran manusia bukanlah apa yang menjadi ukuran Allah. Dengar baik. Apa yang menjadi ukuran manusia, apa yang menjadi ukuran dunia, bukanlah apa yang menjadi ukuran Allah. 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata gini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia punya ukuran, punya standar. Kita sebut low class, middle class, high class. Kita lihat orang dari kaki sampai kepala, brandnya apa? Kita lihat rumahnya besar atau kecil. Dan kalau di Kelapa Gading, rumahnya di mana? BCS atau BGV? Kalau orang Kelapa Gading pasti ngerti. Kita lihat orang, kita lihat jam tangannya merek apa? Kita lihat orang branded enggak dia? Kita nilai dengan ukuran dunia. Saya sebut ini ukuran dunia. Karena itu bukan ukuran Allah. Jelas firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 2:16. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bagi kita, kok Yesus Raja lahirnya di kandang domba, tidurnya di tempat makanan domba. Kenapa Yesus gak lahir di istana? Itu kan ukuran kamu. Bahwa hidup tuh harus mewah. Hidup tuh harus kaya. Dengar baik. Dengar baik. Bahwa kalau kamu tidak kaya bukan berarti Tuhan tidak cinta. Bahwa kalau kamu tidak hidup mewah bukan berarti Tuhan gak sayang. Kita sering kali gini. Hidup kok susah terus. Gua gak kaya-kaya. Enak dia, turun naik mobil mewah. Mau keluar negeri kapan aja. Mau beli berapa aja bisa. Bukankah kekayaan materialistis, ukuran-ukuran dunia yang tadi saya sebutkan, selalu jadi tujuan hidup kita? Bukankah menjadi kaya raya, itu keinginan kita semua? Kenapa kita pengen kaya raya? Pertama, kita bisa beli apa aja. Kedua, kita diterima semuanya. Yang ketiga, kita dihargai orang banyak. Orang tuh kalau mau punya pengaruh di dunia ini, yang pertama jabatan, yang kedua dia punya kekayaan, yang ketiga dia punya nama terkenal, yang keempat dia punya pengaruh. Pengaruh bisa aja karena berbuat baik, menolong hidup orang banyak. Dengar baik, ukuran dunia gak sama dengan ukuran Allah. Bagi dunia, sebuah pencapaian selalu diukur dari kesuksesan orang secara materi. Bahkan nilai seseorang diukur dari kekayaan dan aset yang dia miliki. Lihat aja kalau cari mantu, kalau nggak kaya, rasa susah ya. Yang punya pengalaman ditolak mertua karena kurang kaya, katakan, heeh. Saya pernah dipandang sebelah mata sama calon mertua waktu itu ya. Papa mama kamu kemana? Nggak ada. Saya ngerti rasanya. Besar kecil rumah, model kendaraan, naik apa? Apa? Xenia. Kamu apa? Mercy. Wow, seri berapa? Beda nanyanya. Tas kamu? Merek apa? Export. Oh nggak apa-apa. Kalau kamu LV. Udah beli yang terbaru? Saya nanya sama peserta yang ke Turki. Mereka beli LV. Boleh tahu nggak berapa harganya? Karena saya nggak pernah beli. Sekitar 120 juta Bu Heni. Hah? 120 juta? Eman-eman kata orang Jawa. Jangan sampai tasmu ngeberatin hatimu. Lebih baik orang yang duduk di kursi itu daripada taruh tasmu di situ. Enggak nyinggung siapa-siapa. Kita nanya teman kita, anak kamu sekolah di mana?
Negeri. Oh. Kalau anak saya BPK katanya gitu. Babi panggang karo. Saya pernah dihina cuma gara-gara anak saya nggak sekolah di BPK. Why? Saya bilang why? Emangnya kenapa kalau nggak di situ? Kok anak pendeta sekolahnya di rumah? Emang kenapa? Anak gue pinter kok. Justru yang bagus itu private. Yang private tuh yang kudu mahal. Satu guru ngajar 3 anak sama satu guru ngajar 50, mahalan mana? Kadang-kadang manusia salah kaprah. Dan Yesus datang, dia jungkir balikan pandangan dunia. Kaya raya, bisa punya segalanya, yang jadi tujuan hidup kita semua. Lihat Yesus datang dengan roh yang berbeda. Dia lahir di kandang domba yang begitu sederhana. Bahkan palungan yang jadi tempat baby cot-nya Jesus nggak layak buat anak manusia. Ada istrinya Marlon punya baby mau ditaruh di tempat makan babi. Ora gelem aku bilang gitu dong. Ora sudi kata orang Jawa, bener nggak? Ada di sini yang anaknya mau nggak usah deh di tempat makanan ternak. Pakai kasur tipis saja taruh di lantai. Sudi? Gak sudi. Yesus ditaruh di palungan tempat makan domba. Yesus datang dan menjungkir balikan pemikiran kita. Tahukah Anda bahwa selama Yesus hidup di dunia, Yesus gak ngumpulin harta. Matius 8 ayat 20, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Yesus gak punya rumah tetap. My God. Saya sampai malu waktu saya merenungkan firman Tuhan ini. Saya tobat, saya duluan. Tuhan gak punya rumah. Wow. Bagi saya sebelum nikah target saya harus punya rumah. Kenapa? Karena saya gak punya rumah dari kecil. Saya pengen punya rumah. Saya pengen punya keluarga. Tapi Yesus gak punya rumah. Kita gak boleh terikat dengan harta dunia. Hidup kita gak boleh pakai ukuran dunia. Itu yang Yesus mau ajar kita. Kita boleh hidup di dunia. Kita boleh aja kaya. Tapi dengar, kaya bukan ukuran berkat Allah. Kalau kamu gak kaya raya, kalau kamu sederhana, Tuhan tetap sayang kamu itu. Jangan kayak anak kecil. Papa kasih dia lebih banyak, kasih aku sedikit. Enggak, masalahnya kamu cuma bisa makannya sedikit. Kalau papa ambilin kamu makanan sebanyak kokoh, kamu muntah. Ukuran kaya miskin itu tergantung kapasitas hati kita. Harta itu kayak pisau, bisa jadi kebajikan, bisa jadi kejahatan. Tuhan mempercayakan harta bagi mereka yang bisa mengelolanya. Firman Tuhan berkata, orang yang dipercaya lebih akan dituntut lebih. Anda pikir orang kaya happy? Ada ayatnya, orang kaya susah masuk surga. Nah lo. Jadi dulu jangan pengen kaya aja. Sanggup gak setia dengan harta yang Tuhan percayakan? Hatimu gak menjauh dari Tuhan. Uang itu kamu gak terikat sama dia. Kamu cuma syukuri ya Tuhan percayakan, ya sudah gitu. Jalani dengan setia. Nikmati aja. Yohanes 10 ayat 10 sering kita pakai. Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Yes. Tapi ada lanjutannya. Overflow. Overflow artinya gini. Bukan hanya kamu yang penuh, tapi tumpah. Tumpah buat orang lain. Yohanes 10 ayat 10 itu bahasa aslinya bukan abundant, tapi overflow. Artinya kamu gak boleh kaya sendiri. Yesus ngajarin kita gak boleh terikat sama dunia ini. Kita gak boleh hidup pakai ukuran dunia.
Makanya saya nggak peduli tuh. Kakak ipar saya pakai mobil mewah, kakak seipar saya pakai tas mewah. Saya nggak pernah dibeliin suami saya nggak pernah marah tuh. Santai aja. Nggak nyindir. Saya bakal marah sama dia kalau dia sampai gesek kartu kredit demi beliin saya LV. Kenapa? Gue ikut bayar. Ngapain? Takut tagihan kartu kredit saya bayar tiap bulan, kan duit jadi satu. Berasa kan sakitnya? Itu tas mau buat apa? Mau bawa kemana? Ntar gue bawa tas mahal dibilang korupsi duit yayasan lagi. Udah gak usah lah. Saya gak mau hati saya diberatin sama tas saya. Satu kali kakak saya beliin saya tas Gucci. Saya pergi ke persekutuan, saya taruh di lantai. Kakak saya datang, dia bilang gini, gak apa-apa kalau dia nonton ini. Dia bilang gini, Cing, panggil saya nama Chinese, Ai Ching. Jangan taruh di lantai, taruh di kursi. Mahal tuh tas. Saya bilang gini, gua lebih berharga daripada tas gua. Haleluya. Katakan sama teman-teman kanan kirimu, kamu lebih berharga daripada dompetmu. Pelajaran apa sih yang Yesus mau ngajar kita sebenarnya dengan menjungkir balikkan pemikiran kita? Ingat ya sekarang ya, hanya karena Anda tidak kaya raya bukan berarti Tuhan tidak cinta. Bilang kanan kiri, biarpun gua gak kaya raya bukan berarti Tuhan gak cinta. Harta bukan ukuran bagi dia, bilang gitu. Jangan suka menghina loh gitu. Sebel gue kalau dihina-hina urusan begituan. Lu gak punya tas branded. Emang gue pikirin. Lu kasih gue bawa ke pasar, gue isi cabe. Anda gak tahu yang pergi ke Paris. Belanja LV, Hermès, Chanel, segala macam. Dijambret kan. Pulang, gigit jari gak bawa pulang apa-apa. Kalau kita yang kayak gitu-gitu malah membuat kita merasa tidak aman. Buat apa? Justru money itu for security. Kenapa jadi money bikin insecure? Beli asuransi lebih bagus ya kan? Tasya dari Alliance. Ada Pak Rizal dari Prudential. Jangan lupa perpuluhan ya. Joking guys. Di hidup kita yang sementara, Yesus memberi peringatan untuk kita. Jangan menjadi terlalu nyaman dengan perkara-perkara duniawi yang sementara. Kalau Anda sadar, di dunia ini saya cuma hidup sementara. Begitu saya dipanggil Tuhan, gak ada yang saya bisa bawa. Jangan terlalu attach. Contoh gini, Anda cuma liburan 1 bulan. Anda ketemu seseorang. Kalau Anda tahu hubungan itu gak akan kemana-mana. Anda kira-kira mau deket gak sama dia? Istilahnya gini, oke kamu tinggal di Jerman, saya tinggal di Indonesia. Kamu bakal pulang ke Jerman atau kamu bakal pulang ke Indonesia atau saya ke Jerman gak? Enggak. Karena saya cinta Indonesia dan kamu cinta Jerman. Itu ada hubungannya gak kemana-mana. Nah selama sebulan itu, ya jangan sama dia terus. Ada anak muda bilang gini, enggak, nikmati waktu yang ada. Apaan? Waktu Anda attach dengan seseorang, lepasnya susah. Yang ada pulang naik pesawat ke Indonesia, patah hati. Makanya kalau hubungan udah tahu gak bakal kemana-mana, don't be too attached. Kita di dunia cuma sementara. Hati kita jangan terlalu terikat. Pernah gak mikir gini? Kalau tiba-tiba Tuhan panggil kita bisa tahu gak waktunya kira-kira? We never know. Let's say Tuhan tiba-tiba panggil kita. Coba pikirin sekarang. Ada gak yang Anda beratin? Bini gua. Lu mati dia kawin lagi. Ada gak yang Anda beratin? Ibaratnya nih, kalau sewaktu-waktu rumah bisa kebakaran, amit-amit katanya. Apa yang Anda mau bawa, Anda udah siapin di tas kecil. Ngerti maksud saya? Ada sesuatu yang, wah ini penting, ini harus dibawa. Nah waktu kita mati, gak ada yang bisa dibawa. Semua yang fisikal,
jam tangan, cincin berlian, anting-anting, semua. Tas mewah, tas mahal, sepatu mahal, jam mahal, rumah. Gimana lu ngangkat rumah lo? Gak ada yang bisa kita bawa. Yesus ngajarin kita, don't get too comfortable with the world. Jangan terlalu nyaman dengan dunia sampai kamu susah ninggalinnya. Lukas 21 ayat 34. Baca sama-sama. Yesus bilang begini, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat akan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Artinya gini, kalau suatu hari Tuhan panggil, gak ada yang ngeberatin kita. Amen. Artinya gini, boleh kaya, tapi hatimu gak boleh terikat padanya. Orang yang hatinya gak terikat sama harta, itu ciri-cirinya gampang. Dia murah hati. Lihat orang susah, bantu. Lihat orang, kemarin tadi pagi suamiku tergantang sedunia baru pulang dari Turki. Dia cerita, ada hamba Tuhan yang ikut perjalanan ke Turki. Dia sama istrinya pilih-pilih jaket kulit. Turki kan terkenal jaket kulit. Tapi kan harganya mahal ya. Udah diskon pun masih $500-600 satunya USD. Dia pilih-pilih, mungkin ya namanya hamba Tuhan, uang gak seberapa, betul gak? Ada pengusaha yang ikut juga di grup itu. Lihat gitu, hamba Tuhan ini. Akhirnya waktu mereka mau bayar, diambil yang mereka mau dibayarin. Boleh gak kaya? Boleh. Itu berkat Tuhan gak? Tergantung lu nipu gak? Pakai jin gak? Ke Gunung Kawi gak? Kalau lu kerja keras dan berkat Tuhan menyertai, ya itu berkat Tuhan dong. Kita kerja sungguh-sungguh, kita jujur, kita takut Tuhan. Kita kembalikan haknya Tuhan. Berarti itu bagian dari Tuhan. Nah, tapi hatimu gak boleh terikat padanya. Kalau kamu gak terikat, gak masalah. Ada uang gak ada uang tetap sukacita. Nah itu, pertama murah hati. Kedua, ada uang gak ada uang, tetap sukacita. Mau makan steak, mau makan kerupuk, tetap bahagia. Don't get too comfortable. Sementara dunia berlomba-lomba menjadi yang terkaya. Wow, kalau di Forbes kan ada tuh 30 orang terkaya di Indonesia. Yesus malah mengajarkan supaya kita gak ngumpulin harta di bumi. Matius 6:19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Lebih ini lagi di Lukas 12 ayat 33. Yesus bilang gini, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis. Yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Wow, kita sih pasti belum sanggup lakukan sampai ukuran Tuhan, betul gak? Jual semuanya, beri sedekah. Tapi apa yang kita bisa belajar dari ayat ini? Tadi saya bilang, kalau kita satu hari dipanggil Tuhan, gak ada yang kita bisa bawa, betul? Ternyata saya salah. Ada yang akan mengikuti kita di sorga. Apa itu? Taburan kita. Ketika kita membagi apa yang jadi milik kita buat orang lain yang membutuhkan. Ketika kita memberkati orang lain. Ternyata yang kita tabur munculnya di kerajaan sorga. Dikatakan suatu harta di sorga yang tidak akan habis. Kenapa sih Yesus mau kita tidak boleh attach sama dunia ini? Kenapa Tuhan datang dan menjungkir balikan semua ukuran dunia, prinsip dunia yang kita hidupi? Karena kalau kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, kita gak akan mengasihi Bapa di sorga. Hati kita akan berat di sini. Kita gak akan menginginkan Dia. 1 Yohanes 2 ayat 15 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya.
Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Bisa lihat? Kenapa Yesus ajarin kita kesederhanaan? Karena kalau kita lebih cinta dunia ini, kita gak akan mengasihi Bapa. Kalau Anda punya 2 pacar, Anda lebih cinta A daripada B. Anda gak akan cinta B kalau Anda lebih memilih A. Matius 6 ayat 24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Baca sama-sama. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Satu-satunya ayat yang saya temukan, Tuhan pernah membandingkan dirinya dengan seseorang atau sesuatu, hanya ayat ini. Membuktikan. Yang paling berat dikalahkan dalam hidup manusia itu uang. Cinta uang. Cinta uang membuat orang jadi serakah. Cinta uang membuat orang jadi gak bijaksana. Tidak adil terhadap sesama. Bahkan tidak mengasihi Allah. Titus 2 ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Boleh gak kita punya harta? Boleh. Tapi lihat, ayo jangan hidup fasik. Artinya apa? Lakukan firman Tuhan. Jangan sampai hati kita itu penuh dengan keinginan dunia. Gak pernah puas. Lihat aja orang yang udah kaya. Apa merasa cukup? Meskipun sudah sangat kaya. Tapi selalu kurang, bukan? Firman Tuhan berkata, hati kita tuh jangan selalu syarat sama keinginan dunia. Itu yang membuat kita jadi orang yang gak bijaksana, gak adil dan gak beribadah di dunia ini. Saya mau akhiri. Sekali lagi. Dengan cara yang terbalik dari dunia. The opposite spirit. Karena kasih. Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya mereka yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Bapa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3:16. Bayangin gini, kasih, saya suka bahasa Indonesia. Kasih sama dengan memberi. Katakan kasih memberi. Di saat dunia berlomba-lomba menjadi semakin kaya, mengambil, mementingkan diri sendiri, mengambil untuk dirinya sendiri. Bapa di sorga, karena kasihnya, memberikan anaknya yang tunggal. Supaya kita yang harusnya binasa beroleh hidup yang kekal. Supaya kita yang harusnya dimurkai tapi dicintai. Agar melalui pengorbanan Kristus kita diselamatkan. Mari belajar seperti Yesus. Jangan hanya datang untuk cari kemuliaan buat diri sendiri. Jangan hanya datang untuk sebuah pujian. Tapi mari belajar beri hidup kita untuk Tuhan. Beri hidup kita untuk sesama. Yesus datang ke dunia ini. Dia gak ambil apapun untuk dirinya sendiri. Tapi dia berikan hidupnya. Supaya dunia olehnya diselamatkan. Belajar bagi yang pelayanan. Jangan cari fasilitas. Jangan fokus kekayaan. Jangan cari penghargaan dari manusia. Saya akhiri Filipi 2. Ayat kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Katakan amin. Mari bawa hidupmu di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Terima kasih lewat kelahiran Yesus yang sangat sederhana. Di tengah-tengah orang yang sangat sederhana, kami boleh belajar bahwa kami gak boleh terikat sama kepentingan-kepentingan duniawi.
Kami gak boleh terikat sama dunia ini. Supaya kami belajar mengasihi Allah lebih dari apapun juga. Supaya yang kami kejar adalah perkenanan Tuhan, bukan harta dunia. Terima kasih karena Engkau memberi teladan bahwa Tuhan, kami gak perlu hidup dengan ukuran dunia. Kami mau belajar hidup dengan ukuran Tuhan. Kebenaran firman, hidup dalam kasih, memberi diri melayani dengan ketulusan. Terima kasih Tuhan, kami belajar gak mementingkan diri sendiri, tapi memecahkan hidup kami buat hidup orang banyak. Berkati umat-Mu, supaya setiap kami gak ada yang cinta uang, tapi setiap kami boleh cinta Tuhan. Yang mau katakan, Amen. Terima kasih telah mendengarkan khotbah bersama Liputan Rohani. Semoga kita semakin diberikan kekuatan, diberikan pandangan-pandangan dalam hidup kita selanjutnya melalui firman-firman dan pengalaman-pengalaman dari para gembala umat Tuhan yang disampaikan di dalam khotbah ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kesempatan dan waktu yang masih ada untuk kami dan selalu memberikan kami petunjuk dan arah tentang jalan hidup kami harus kemana dan bagaimana kami harus melalui lintasan-lintasan yang sesulit apapun, tetapi kami selalu berpegangan tangan dalam kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Bimbinglah kami terus ya Tuhan Yesus. Berikanlah kami senantiasa penyertaan-Mu, karena kami tidak bisa hidup sendiri tanpa Engkau ya Tuhan. Kami selalu merindukan Engkau. Kami ingin selalu setia kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Biarkanlah melalui firman-firman yang disampaikan oleh para gembala umat-Mu, kami semakin diteguhkan dalam menjalankan kehidupan ini. Dan kami semakin diberikan terang oleh Roh Kudus-Mu untuk selalu mendekatkan diri hanya kepada-Mu. Untuk selalu berharap hanya kepada-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang maha kuasa dan maha baik bagi kami. Amin. Jangan lupa untuk selalu support channel Liputan Rohani dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta tekan tombol lonceng untuk mendapatkan info-info terbaru dan video-video terbaru dari Liputan Rohani. Tuhan Yesus memberkati.